Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Dataku Project di sini. Ini adalah video lanjutan dari web scraper sebelumnya. Nah, dimana kita sebelumnya itu sudah coba mengambil data yang ada di situs webscraper.io ini, yaitu daftar nama laptop ya. Kita mengambil namanya, harga, deskripsi, sampai review seperti itu. Nah, ini teman-teman, bentuk situsnya itu dinamakan dengan single page. Single page itu karena satu saja, satu page. Ada juga yang namanya multi page. Multi page ini kalau misalkan di sini ada ke halaman selanjutnya gitu ya. Misalkan kan kalau misalkan di sini ada sidebar ya, 1 2 3 4. Nah, itu namanya multiple page. Nah, sekarang bagaimana kita mengambil data yang bentuknya itu tabel. Nah, teman-teman masuk ke Worldometers ini ya, kemudian klik coronavirus. Nah, kemudian scroll ke bawah. Oke. Nah, ini masih loading ya. Ini bagaimana caranya kita bisa mengambil data tabel coronavirus ini. Kita langsung saja ke kode editornya ya, IDE-nya. Pertama, kita akan mengimpor library yang dibutuhkan. Mengimport library yang dibutuhkan. Nah, seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya, kita import request, di mana request ini digunakan untuk mendapatkan URL yang ada di coronavirus ini. Kita masukkan ke kode editor kita gitu ya, ke IDE ini. Kemudian selanjutnya ada bs-for. Nah, ini digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk mengolah HTML, ataupun HTML kita agak lebih rapi lah, enak dilihat gitu ya. Kemudian kita juga akan mengimpor pandas aspd. Nah, ini digunakan untuk mengekspor data yang sudah kita dapatkan, entah itu bentuknya kita mengekspor ke dalam bentuk CSV, Excel, ataupun JSON seperti itu. Nah, ini aja. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman di sini ada error, berarti ada antara salah satu ataupun semua library itu belum diinstal. Kalau misalkan teman-teman belum install, coba install dulu ya. Caranya itu cukup mudah, teman-teman cuma ketikkan pip install. Kemudian apa nih yang diinstal? Misalnya install pandas, tinggal enter gitu ya. Install quest, tinggal enter gitu. Ataupun beautiful soup, seperti itu teman-teman ya. Di sini saya tidak akan melakukan itu karena saya sudah menginstalnya. Kemudian kita akan mendefinisikan URL-nya, kita namakan saja variabelnya itu URL. Jangan lupa pakai string di sini ya. Kemudian kita kopaskan ini ke kode editor kita. Oke. Kita load. Nah, ini sudah dapat ya. Setelah itu kita akan membuat object page. Membuat object page and pages request. Nah, ya dari library request ini ya. Request. Kemudian dapatkan URL. Oke. Nah, ini kalau misalkan hasilnya 200, berarti web dari Worldometer ini itu mengizinkan kita untuk mengambil datanya. Tapi kalau misalkan hasilnya tidak 200, itu berarti tidak mengizinkan untuk mengambil datanya, seperti teman-teman ya. Coba kita page hasilnya apa nih. Nah, 200 ya responnya. Oke, aman. Kemudian kita akan coba mengambil informasi websitenya. Seperti di video sebelumnya, teman-teman, kalau misalkan pengen lihat ya struktur HTML-nya, ini klik kanan, inspect. Nah, ini itu banyak banget ya. Ini adalah struktur HTML yang menyusun dari situs Worldometer coronavirus ini, teman-teman. Ya. Nah, kalau misalkan kita pengen lihat ini semuanya di kode editor kita, cukup ketikkan pages ya. Pages itu yang ini. Kemudian text. Maka kita akan lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya itu sama seperti yang ada di website, cuma memang di kode editor kita itu berantakan ya. Sedangkan kalau misalkan di website itu kan lebih rapih ya. Nah, bagaimana caranya kita agar bisa rapi seperti ini? Makanya itu kita bisa pakai yang namanya beautiful soup. Nah, di sini kita coba definisikan variabel baru yaitu soup. Kita panggil beautiful soup ya. Apa nih? Yaitu pages ya. Pages.text. Maksudnya HTML ini mau kita rapikan itu dengan fungsi LXML seperti ini, teman-teman.
Nah, kalau misalkan kita coba lihat perbedaannya dengan yang di atas, maka akan lebih rapih. Dan bahkan ini itu sama persis seperti yang ada di website dari Worldometer ini. Oke? Ya, teman-teman. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan? Jadi gini, teman-teman. Ini kan penyusun kode HTML ini kan banyak banget ya. Banyak banget. Jadi banyaknya itu karena di sini ada coronavirus, kemudian ada angka-angkanya, ada grafiknya. Nah, kita karena ingin mengambil tabel, jadi kita fokus ke tabel ini aja. Nah, kita fokus ke HTML yang di tabel ini saja. Sedangkan yang lain-lainnya baik yang di atas ataupun di bawah kita hiraukan saja, teman-teman. Caranya kita mengambil tag name-nya. Nah, seperti di video sebelumnya, cara ngambil tag name itu kita lihat dulu. Tabel itu berada di mana? Nah, ini ya, nih table ya. Jadi untuk project kita kali ini cukup hanya satu blok ini saja, teman-teman, HTML ini saja. Sedangkan blok dari div ID main table country today sampai ke atas itu kita hiraukan, itu kita tidak main di sana ya, karena keluar dari tabel. Sama dengan div class tab pen ID nap yesterday ke bawah itu juga kita hiraukan karena kita tidak main di situ. Kita hanya main itu yang ada di tabel ini saja. Nih yang ada warna birunya nih. Ya, kita cukup sambil. Karena di sini juga kalau misalkan kita lihat-lihat nih, itu banyak banget, teman-teman. Tuh, ada threads, kemudian ada TR penyusunnya, ada TH, kemudian ada apa lagi tuh? Body ya. Tuh, masih banyak banget. Sampai bentar sampai mana nih tabel, sampai ke tabel lagi nih, sampai ke tabel lagi. Oke. Nah, cara mengambil tabel ini gimana? Sama seperti sebelumnya, kita ini ya, coba ya, kita namakan saja mengambil tag name table ya. Kita namakan saja variabelnya tabel, kemudian gunakan fungsi solve ya, yang ini, yang semuanya ini, semua HTML-nya. Solve find, kita cari find apa nih, yaitu tag name-nya adalah table ya, yang ini ya, yang ini nih, yang ini. Kemudian atributnya apa? Nah, teman-teman terserah nih, apakah atributnya mau pakai ID, kelas atau lainnya gitu ya. Kalau saya pakai ID saja di sini ya. Kemudian atribut value-nya kita kopas, koma, kemudian kita buat kurung kurawal, ID, tag name, atributnya itu adalah ID, sedangkan atribut value-nya itu adalah main table countries today. Kita eksekusi. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, nah ini ada data tabel. Oke, ini ada data tabel nih, lihat. Saking banyaknya nggak kelihat ya di atas. Coba kita lihat ke bawah aja nih. Nih kan bawahnya itu ada body table, td, date every ya, test every gitu, case every. Coba kita lihat. Ini tabel ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nih. Mana? Bentar. Ini tabel. Penyusunnya tabel lagi nih. Nah, tabel body ya, sama teman-teman ya, tuh this date every, satu case every, satu test every x, satu case every x, date every test. Oke, berhasil teman-teman. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan? Pertama, tabel ini kan terdiri dari ada penyusunnya, jadi ada baris, ada kolom gitu ya. Nah, itu tag name-nya itu beda-beda teman-teman. Nah, pertama kita coba ini dulu nih, tabel. Kita pertama ini dulu TH ya. Nah, TH ini itu sebenarnya nih, TH ini itu adalah headers teman-teman. Tuh TH1 itu pagar, TH2 country others, kemudian TH ketiga total cases, TH keempat total date ya, kelima. Nah, kita akan mengambil semua headers ini ya, semua headers ini dengan cara for loop ya. Oke. Mengambil
atau headers ya. Headers dalam tabel. Kita buat dulu list ya, list kosong, namakan saya headers. Nah, kita buat list kosong, nanti kita headers yang ada di sini itu kita masukkan ke list header ini ya. Caranya adalah for i in table ya, table itu yang ini. Kemudian di table itu kita find apa nih? Find all. Karena kan kita pengennya semuanya ya, semua tabel, maka pakai find all. Tapi kalau misalkan cuma country order saja ataupun total cache saja, itu pakai find saja cukup. Seperti di video-video sebelumnya ya. Find all apa nih? Find all th. Nah, kayak gini teman-teman ya. Find all tag name th. Kemudian kita namakan saya judul, misalkan ya, judulnya i ini ya, si tabel ini kan nanti kalau misalkan kita ingat pelajaran ataupun di video sebelumnya, kalau misalkan kita ambil tag name-nya itu kan tidak langsung berbentuk string ya, jadi masih ada HTML-nya. Nah, caranya untuk membentuk string kita pakai teks atau string di sini. Nah, di sini saya pakai teks, i teks gitu ya. Kemudian headers yang ini nih, headers kita append, kita masukkan ke judul. Jadi judul ini kita masukkan ke headers ini ya. Oke, coba kita eksekusi. Nah, di sini sudah dapat teman-teman ya. Nah, cuma di sini ada nih tes IM-pop itu dia tidak lurus ya, dia tidak lurus. Dia ada kayak spasi gitu, maka kita akan betulkan teman-teman. Ini kita betulkan saja. Nah, kita lihat indeksnya. Ini indeks berapa nih? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Indeks ke 13 ya. Headers indeks ke 13. Benar nggak sih indeks ke 13? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, coba ya. Ini gini. Kita betulkan jadi seperti ini. Oke, coba lihat. Nah, kita lihat lagi. Oke. Sudah betul ya. Jadi tes garis miring 1 mpop. Nah. Oke, kita sudah mendapatkan nama untuk headernya. Sekarang kita dapatkan baris dan kolomnya, teman-teman. Kita buat dulu kita membuat data frame dulu, kita buat data frame untuk menampung si baris dan kolomnya ya. Data frame untuk menampung baris dan kolom. Saya namakan saja dataset, kemudian PD data frame ya, columns-nya yaitu headers. Nah, kolomnya saya isi dengan headers ini terlebih dahulu, teman-teman. Nah, ini ya. Nih, ini headersnya. Nanti kita tinggal isi nih dengan baris dan kolomnya. Oke ya. Oke, saya coba ini dulu. Mengisi data frame dataset gitu ya. Caranya adalah for j, karena saya sudah pakai j aja ya, in tabel. Oke. Kemudian find all. Nah, find all apa nih? Kalau misalkan tadi kan tag untuk headers ini kan find all-nya th. Nah, kita cari nih baris ini, dia tag name-nya apa? Ya. Untuk baris ini nih. Coba lihat. Nah, ini td. Nah, td ini sepertinya untuk kolom, teman-teman tuh, ya. Td itu untuk kolom. Sedangkan untuk baris itu tr. Tuh. Baris pertama, baris kedua tr tuh. Coba, bentar.
pertama, kedua, 3, garis keempat, baris kelima tuh ya. Nah, berarti baris itu adalah TR. Sedangkan kalau misalkan kolom itu adalah TD. Tuh ya. Bisa dilihat tuh TD. Nih. Nih TD tuh. TD kalau baris itu kalau di sini susah ya kalau baris ya. Oke. Kita sudah dapat tag name-nya itu adalah TR untuk baris. Kemudian teman-teman, saya akan menambahkan satu indeks ke 1. Karena kan kalau misalkan di Python itu kan indeks itu mulai dari 0. Kenapa saya mulainya dari 1? Karena headers ini juga itu termasuk baris teman-teman tuh. Tuh ya. Nah, ini juga termasuk baris. Kalau misalkan saya tidak mendefine 1, maka otomatis si country other total cases ini dia akan masuk juga. Sedangkan kalau kita sudah punya di sini nih untuk headersnya ya. Nah, jadi saya akan mulai dari 1, bukan dari 0. Kalau misalkan saya hilangkan ini, itu defaultnya itu adalah mulai dari 0. Tapi saya coba pakai mulai dari 1 sampai seterusnya. Kayak gini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah untuk baris. TR ini adalah untuk baris. Oke. Nah, kemudian saya membuat data baris. Data baris itu adalah J, yang ini ya, J. Setiap baris itu kita find lagi. Find all lagi, teman-teman. Nah, baru find all apa nih? Baru find all TD. Ya, karena TD ini kan berada di dalam baris. Nah, J ini asumsikan ini adalah baris, teman-teman. Ini adalah baris. Kita cari di baris ini adalah TD setiap kolomnya seperti ini. Oke, saya harap teman-teman paham di sini ya. TD ini adalah untuk kolom seperti ini. Kemudian setelah itu saya akan coba membuat teks di sini ya. Jadi kan kalau beberapa kali saya bilang kalau misalkan kita find atau find all itu yang dihasilkan itu bukan string tapi semua HTML-nya juga masuk. Oleh karena itu kalau misalkan kita ingin buang HTML-nya maka kita perlu menambahkan teks atau string di dalam di belakangnya gitu ya. Nah, di sini saya akan membuang semua HTML yang ada di baris dan juga yang ada di kolom. Caranya adalah ini saya buat objek baru yaitu data baris, data baris gitu ya. Data baris. Kemudian enggak, jangan data baris lagi, baris aja ya. Baris. Saya gunakan list comprehension di sini. TR itu kita rubah menjadi string ya, teks gitu. Kemudian for TR in data baris gitu ya. TR ini berada di data baris seperti itu. Dan saya juga akan coba menghitung panjangnya, panjang length dari dataset ya. Panjang dari setiap dataset saya hitung juga. Kemudian setelah itu dataset kita masukkan log, fungsi log panjang, kemudian itunya adalah baris. Nah, seperti ini teman-teman. Coba kita eksekusi. Oke, berhasil ya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Semuanya sudah masuk ke sini. Tuh ya. Jadi country. Oh ya, ada yang lupa saya bilang ya teman-teman. Begini. Kok ini tampilannya itu berbeda ya dengan di website. Misalkan tuh pagar, country other, total cases. Padahal di sini itu country other, total cases, total date. Ntar saya ini dulu ya. Date terus recovered ya. Sedangkan di sini kok banyak banget gitu. New case tuh ya. New case, new date gitu ya. Kemudian ini juga mana tadi? Waduh. Ntar deh.
Kita buka lagi. Nah, sedangkan di sini juga harusnya kan dimulainya dari USA, India, Prancis gitu ya. Kok ini ada North Amerika, Asia, Eropa gitu. Nah, sebenarnya tabel ini itu ada tabel yang tersembunyi, teman-teman. Tuh. Kalau kita munculkan tuh, lihat. Oke. Jadi web scraping ini, kode Python ini dia mengambil semua folder yang tersembunyi juga. Tuh ya, total caches, total date, sampai activity caches 1 min pop ya. Coba nih lihat nih. Tuh, caches 1 min pop. Oke, jadi itu teman-teman ya. Sama baris juga sebenarnya di sini itu ada di hidden gitu ya. Di sini tuh di hidden. Makanya di sini kita nggak lihat, tapi kalau pas di scraping kita bisa lihat. Seperti itu. Oke, ini teman-teman sudah berhasil kita mengambil datanya. Baik, sekarang apa yang akan kita lakukan? Kita akan mencoba membuang baris-baris yang tidak penting atau tidak ada gitu ya. Nih misalkan seperti Word, kemudian Aprika. Kenapa saya sebut tidak penting? Karena lihat saja di sini, total tesnya itu kosong semua, tes 1 popnya kosong semua, populasinya juga kosong semua. Makanya di sini juga mungkin tidak dimunculkan karena negara-negara tersebut memang datanya itu kosong, sehingga tidak dimunculkan. Nah, karena itu kita akan coba buang indeks mulai dari 0 sampai ke 7 ya. Kemudian nah, tar dulu. Coba kita lihat lagi ke bawah juga ya. 0 sampai 7. Nah, di bawah juga sama, teman-teman. Tuh kan Cina, masih sih total. Nah, di sini juga kita akan hilangkan ya dari indeks 239 sampai 246. Oke. Menghilangkan baris yang tidak relevan. Oke, caranya dataset, fungsi drop itu menghilangkan ya. Drop apa nih? Dataset index ya, dataset indeks ke berapa? Yaitu indeks ke 11 ya. Itu hilangkan 11, jangan sekaligus. 0 sampai 7. Oke. 0 sampai 7. Kemudian kita melakukan perubahan seluruhnya pada dataset dengan cara in place true. Nah, kayak gini ya teman-teman. Kita eksekusi. Apakah sudah berubah? Nah, sudah berubah ya. Oh, ternyata masih ada, harusnya sampai 8 teman-teman. Berarti kita tambah lagi satu lagi ya. Berarti indeks ke 0. Coba lihat. Nah, udah ya, berhasil. Harusnya tadi 0 sampai ke 8, bukan sampai ke 7 ya. Kemudian kita coba lagi. Nah, ini kan indeks ke 0 ya teman-teman. Ini jadi indeks ke 0 ya, bukan indeks ke 8. Ini indeks ke 0. 0. Berarti kita mulai dari indeks ke 2, 3, 1 ya. Kita mulai dari indeks ke 231. 232 ya. 232. Coba. Bentar. Kenapa saya bilang 232? Karena ini kan mulainya dari 1 nih. Nah, ini sebenarnya harusnya 0. Nih 0 ya. 0 baru India tuh 1, 2, 3, 4. Kalau di Python ini kan indexing itu kan mulai dari 0. Maka kan kita pacuannya di sini aja. Ini hilangkan saja ya teman-teman. Karena kan kalau ini kan yang hasil tadi ya, yang sebelumnya kita belum hilangkan ya. Jadi kita pacuannya ke yang pagar ini aja. Nah, ini kan pagar ini kan sampai 231 nih. Harusnya kan ini 230 ya kan? Berarti oh ya tetap 231. Coba 231. Saya takut Cina itu hilang. Saya 232 dulu deh. 232 sampai 32 33 34 35 36 37 38 39. Berarti sampai 239 ya.
Nah, kalau 239 berarti 240. Karena yang angka yang 40-nya itu tidak dimasukkan seperti itu. Coba. Ayo, coba Cinanya masih ada nggak? Oh, Cinanya masih ada, benar. Harusnya ini tuh indeks dari 231 ya. Berarti ini kita rubah jadi 231. Nah, kayak gini teman-teman. Coba-coba aja. Oke. Bentar. Benar ya? Ah, benar. Oke, udah rapi. Nah, sekarang kita akan menghilangkan yang tanda pagar ini. Ya, kita akan menghilangkan kolom yang pagar ini. Kemudian yang indeksnya kita mulai lagi dari 0. Kita reset lagi kan, kalau ini kan 8, kita reset dari 0. Nah, menghilangkan kolom pagar dan mereset set indeks mulai dari 0. Kita hilangkan pagarnya dulu ya, dataset. Kita hilang pagarnya dulu ya, dataset. Kemudian drop. Apaan yang di drop? Yaitu pagar. Kemudian in place true agar hasilnya itu dapat secara keseluruhan. Kemudian axisnya 1. Kenapa saya tambahkan axis? Karena kalau kita tidak nambahkan axis, nanti yang dihapus itu baris lagi. Axis 1 itu menandakan bahwa kita memerintahkan Python untuk menghapus kolom seperti itu. Nah, kita lihat. Oke, pagarnya sudah hilang. Kemudian kita reset indeks ya. Dataset, reset indeks, kemudian in place true, drop true. Nah, kayak gitu teman-teman. Kita lihat. Nah, udah ya. 0, 1, 2, 3 sampai akhir. Oke. Nah, setelah itu kita coba menyimpan datanya dalam bentuk CSV. Menyimpan dataset dalam bentuk CSV. Sebenarnya kita sudah menyimpan dataset bentuknya Excel. Sekarang kita coba dalam CSV ya. CSV. Dataset to CSV. Kita namakan saja data copied ya. CSV. Kemudian indeksnya kita false. Oke. Berhasil. Coba kita lihat di C user Ridwan. Di C user Ridwan. Nah, ini data copied. Oke. Berhasil teman-teman. Ini data copied ya. Kita sudah mengambil data yang bentuknya itu adalah tabel seperti itu. Sehingga kalau misalkan kita coba buka lagi ya, nih misalkan kita coba buka lagi ya, nah data copied gitu ya, data copied pd.read CSV, kita buka data copied CSV. Nih, data copied. Maka kita sudah punya datanya. Oke, itu cara kita scraping data dalam bentuk tabel. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.